Aspal yang kita kenal dan pakai selama ini adalah aspal residu dari proses kilang minyak yang dikenal sebagai aspal minyak atau aspal pen 60/70. Aspal pen 60/70 produksi domestik adalah aspal Pertamina yang diproduksikan di kilang Cilacap dengan kapasitas produksi 350.000 ton per tahun. Kebutuhan aspal di Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, tol, hingga jalan desa. Indonesia selama ini impor aspal hingga 850.000 ton per tahun dengan nilai transaksi 6-8 triliun rupiah. Ironisnya, Indonesia memiliki cadangan aspal alam yang terbesar di dunia yang berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai aspal Buton. Cadangan deposit diperkirakan hingga 663 juta ton industri aspal Buton olahan di Indonesia. Penyerapan pemakaian aspal Buton masih sangat kecil di Indonesia dibandingkan dengan kebutuhan impor aspal. Dalam mendukung peningkatan pemakaian aspal Buton, pemerintah telah banyak menerbitkan regulasi dan spesifikasi sebagai landasan penggunaan aspal Buton. Keunggulan aspal Buton, saat ini ada 16 produsen pengolah aspal Buton yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi. Akan tetapi, pada tahun 2021 saja, tingkat utilisasi pabrik pengolah aspal Buton masih di bawah 5%, sehingga beberapa pabrik harus tutup sementara. Nilai investasi yang ditanamkan anak bangsa pun terpaksa harus tutup karena tidak banyak digunakan. Nilai TKDM produk aspal Buton olahan mencapai hingga di atas 90% dibandingkan dengan aspal impor yang nyaris 0%. Kajian teknoekonomis aspal Buton yang tercermin dalam nilai TKDM menunjukkan bahwa pembelanjaan aspal Buton memberikan benefit secara langsung bagi masyarakat, buruh, dan industri lainnya ketimbang aspal impor yang lebih banyak dinikmati produsen luar negeri. Presiden Jokowi pada tanggal 25 Maret 2022 telah mencanangkan afirmasi belanja produk dalam negeri dan kampanye Bangga Buatan Indonesia, di mana dalam hal ini aspal Buton menjadi salah satu produk unggulan strategis yang dapat secara langsung menggantikan aspal impor. Di episode kali ini, tema kita akan mengangkat mengenai aspal Buton bagi kemandirian bangsa. Karena sudah saatnya Indonesia melakukan swasembada aspal dengan memanfaatkan aspal Buton sebanyak-banyaknya untuk menggantikan aspal minyak impor. Betul, Pak? Betul sekali. Nah, di hadapan saya ini telah hadir seorang pria nyentrik dengan ikat kepala yang luar biasa, kalah mudanya loh, Pak. Beliau ini kita kenal dengan sebutan Pak Toto. Nama lengkapnya adalah Bapak Insinyur Dwi Putranto. Ya. Beliau nyentrik-nyentrik gini, beliau ini adalah ketua dari Asosiasi Aspabi ya Pak, Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia. Jadi sejak kapan Pak menjabat ketua itu Pak? Dari 2019. Oh, baru ya, tapi mungkin bergulirnya udah lama kali ya? Iya, dari tahun 2000, dari tahun 98. Wow, kayaknya saya masih belum ngerti apa-apa kayaknya ya Pak ya. Ini bisa dilihat loh, outfitnya keren banget karena mengusung tema Buton. Apakah ini jangan-jangan kain tenun Buton? Betul sekali, ini tenun Buton, Biasa. ini juga ikat kepala Buton namanya Kampurui. 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 Apa sih filosofinya atau apa sejarahnya, tahu nggak sih Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya, tapi ini keren banget loh. Pak Toto langsung aja kali ya, kita bicara mengenai aspal Buton ini. Pak, saya kan nggak ngerti nih Pak, aspal Buton itu apa sih Pak? Aspal Buton itu aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ya. Oke. Jadi kita taunya itu aspal itu kalau untuk jalan semua taunya cuma satu aspal. Nah, yang kita banyak pakai untuk pembangunan jalan itu adalah aspal, disebutnya aspal minyak. Karena aspal itu dari hasil penyulingan minyak bumi. Itu yang banyak dikenal sebagai aspal. Aspal drum, aspal curah, semuanya. Nah, tapi sebenarnya aspal itu ada dua, ada aspal alam, ada aspal minyak. Aspal minyak itu dari penyulingan minyak bumi, sementara aspal alam itu adalah barang tambang, natural. Dan Indonesia dianugerahkan memiliki cadangan deposit aspal alam yang terbesar di dunia. Itu yang ada di Pulau Buton, makanya disebut dengan aspal Buton. Harusnya Indonesia bangga sekali ya.
Bukan hanya bangga, bangsa-bangsa lain itu pada ngiri Oke. bahwa kita mempunyai cadangan aspal yang terbesar di dunia. Itu mereka sebenarnya pada iri. Karena aspal minyak ini kan baru dikenal sesudah ada proses penghilangan minyak bumi. Sebelumnya yang namanya aspal itu adalah aspal alam. Makanya di dalam sejarahnya seperti Anyar Panarukan yang dibangun oleh Daendels itu juga menggunakan aspal Buton. Dan menurut bapak-bapak sesepuh yang ada di Pulau Buton pada periode masih zamannya penjajahan Belanda, itu bertongkang-tongkang aspal Buton itu dikirim ke Belanda. Wow. Berarti pembangunan jalan di Belanda itu dulunya pakai aspal Buton. Betul ya. Karena belum ada aspal minyak. Oke. Mutunya bagaimana Pak? Dari tingkat ketahanannya mungkin apa? Elastisitasnya mungkin? Secara logika saja aspal minyak itu adalah dari proses penghilangan minyak bumi yang fraksinya paling bawah. Bisa dibilang sebagai residu. Yang paling atas ada aftur, kemudian segala macam bahan bakar. Aspalnya itu paling bawah. Jadi orang bisa bilang bahwa aspal itu adalah residunya dari minyak bumi. Tetapi kalau aspal alam kebalikannya, justru material utamanya adalah si aspal itu. Itulah kenapa mutu aspal yang terkandung dalam aspal Buton itu jauh lebih tinggi daripada aspal yang dari kilang minyak. Lebih tinggi dan karena itu juga lebih kuat, lebih tahan lama dengan semua lebih-lebih lainnya. Wah, jadi harusnya pakai aja ya aspal Butonnya daripada pakai aspal minyak. Betul. Kita harus ngimpor lagi ya. Harusnya begitu. Iya, seharusnya begitu, udah jelas loh. Tapi nih, aku dapat informasi mengenai keluhan. Nah, keluhan mengenai mutu dari aspal Buton yang katanya tidak konsisten. Itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Kalau dibilang ini keluhannya ini beberapa tahun yang lalu mungkin iya. Ya, karena kan kita bergerak dengan barang tambang yang sangat variannya sangat luas. Tetapi di dalam perkembangan dengan perjalanannya waktu seluruh produsen jelas memperbaiki kinerja dari pabrikasinya sehingga kami bisa katakan sekarang produknya sudah konsisten. Tahun lalu kami mengadakan uji petik di semua pabrik aspal Buton yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian material uji petik tersebut, produk tersebut kami masukkan ke dalam laboratorium. Dan ternyata semuanya masuk spesifikasi. Berarti memang sudah menunjukkan sudah ada konsistensi. Belum lagi sekarang sudah ada SNI-nya. Oh, sudah SNI ya? Sudah SNI. Jadi memang kita akan tetap bergerak dan tetap mempertahankan konsistensi dari mutu tersebut. Baik, Pak bocoran dong Pak. Ketersediaannya saat ini gimana Pak? Kalau Jawab jujur loh ya. Iya. Cadangan deposit yang saat ini yang kita pakai itu dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu menunjukkan ke angka 663 juta ton. Artinya 663 juta ton, jadi gini, yang namanya aspal Buton, aspal alam itu 25% bitumen atau aspal, 75%-nya mineral lain. Biasanya kapur. Jadi kalau 663 juta ton, kalau misalnya bitumennya saja kita ambil, itu sudah menghasilkan 25%-nya atau sekitar 150 juta ton bitumen. Kebutuhan kita nasional aspal itu 1,2 juta ton per tahun. Berarti kalau 663 juta ini kita ambil aspalnya, kita mandiri 100% 100 tahun lebih. Gak perlu kita impor-impor. Skemanya sih oke ya. Secara itu begitu ya. ya. Tetapi tadi kan dibilang suruh jujur. Karena ini barang alam, barang tambang, 663 juta ton itu adalah angka yang terukur. Tetapi kan sekarang kan pertanyaannya berapa sih sebenarnya mineable reserve? Baik. Jadi 663 juta ton itu berapa yang layak ditambang dan memenuhi syarat. Nah, ini itu yang perlu studi lebih lanjut maupun perlu survei yang lebih detail tentang hal itu. Baik. Lalu kita ngomongin soal perkembangan produksi aspal Butonnya. Berapa kapasitas produksi dan sudah sejauh apa digunakan oleh proyek yang dilakukan di Indonesia? Dan mungkin bisa disebutkan Pak, salah satunya proyeknya ada di mana aja? Oke. Jadi beberapa produk yang memang sudah sah ya, karena sudah ada spesifikasinya, sudah diterbitkan spesifikasi teknis oleh Kementerian PUPR. Itu ada beberapa produk, Asbuton butir B520, Asbuton butir B5030, Asbuton pracampur,
CPHMA, dan asbuton murni. Tentunya kita nggak akan membahas satu-satu ya. Baik Pak, kebetulan juga kayaknya saya agak roaming Iya. nih kalau sampai ke situ ya. Paham. Jadi dari 5 produk tersebut, kami ini di Aspabi ini ada 15 produsen, Baik. menyebar pabriknya mulai dari Sumatera sampai dengan Sulawesi. Total kapasitas per tahun dari semua pabrik tersebut adalah kurang lebih 1.350.000 ton kurang lebih. Itu kalau kita konversi ke aspal minyak itu kurang lebih sekitar 350.000 ton aspal minyak. Berarti dengan kebutuhan nasional 1,2 juta ton, sebenarnya aspal buton pada saat ini hanya bisa mensubstitusi atau hanya bisa mensuplai kurang lebih 30-40% kebutuhan aspal nasional. Oke. Tetap harus ada impor ya. Nah, Oke. produk ini sudah digunakan kalau untuk jalan nasional sudah 34 provinsi. Dari Aceh sampai Papua semuanya sudah pakai. Oke. Tapi kita sama-sama tahu bahwa jalan provinsi, jalan kabupaten kota itu jauh lebih panjang dari jalan nasional. Sehingga pangsa pasar terbesar sebenarnya adalah provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya kabupaten kota. Nah, jadi kalau kabupaten kota belum semua kabupaten ataupun provinsi yang menggunakan aspal buton untuk jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan perkotaan. Oke. Tapi kelebihan dari aspal buton ini kalau tadi ditanya sudah dipakai di mana saja dan contohnya, aspal buton ini di dalam spesifikasinya itu mulai dari jalan kelas tinggi, jalan tol, jalan bebas hambatan maupun jalan lalu lintas berat seperti Pantura sampai jalan desa. Sudah sampai Sampai sedalam jalan itu desa ya? dan semuanya sudah dipakai. Salah satu contohnya tadi asbuton B520 sudah dipakai jalan tol Becakayu. Oh, tol yang baru ya menuju Tol yang baru, Kalimalang iya. Cawang ya. Produk yang sama inilah yang diekspor ke Cina. Cina itu sudah pakai lebih dari 10 tahun. Lebih wah, luar biasa. Sudah pakai dan salah satunya ya itu pertama aspal buton itu di Cina di spesifikasi PU-nya itu sudah muncul. Iya. Sudah Nggak bisa disebutkan. berkata-kata loh ini. Saya nggak bisa berkata-kata Salah loh. satunya kalau pernah ke Beijing, kalau saya belum pernah ya. Itu jalan Tiananmen itu pakai aspal buton. Luar biasa ya. Iya. Jadi Mereka lebih dulu menggunakan itu ya. sebenarnya bareng ya, cuman mereka itu lebih sering kali ya karena jalannya besar-besar. Nah, kemudian sampai jalan desa. Jadi semua produk sudah digunakan dan sekarang yang paling high end itu adalah asbuton murni. Kalau asbuton murni itu benar-benar diambil aspalnya saja. Nah, ini asbuton murni ini kan tadi pertanyaan dari Mbak Santi adalah apakah mana yang lebih baik mutunya? Ya. Tadi sudah saya jelaskan karena ini adalah aspal alam, mutunya lebih tinggi. Oleh karena itu ternyata aspal murni yang dihasilkan dari aspal buton itu memiliki kualitas setara dengan aspal modifikasi. Jadi di atasnya aspal minyak biasa. Oke. Karena itu sangat layak digunakan untuk jalan tol, Pantura, jalan lintas timur Sumatera, dan sekarang kami sedang sama-sama menginisiasi untuk dipakai di ibu kota negara. Baik. Keren ya. Seharusnya udah deh pukul rata aja deh kayaknya ya semua pakai aspal buton aja ya. Harusnya, cuman Iya, kalau harusnya. 100% juga kita saat ini Iya, iya. memang harus ada perkembangan. Iya, iya. Kami berhasil dari roadmap 5 tahun ke depan harusnya tahun 2025, 2026 kita udah swasembada aspal. Oke. Ini juga ada sedikit informasi bahwa adanya ketakutan dari pihak konsumen. Katanya aspal buton ini kadang suka tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Itu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Selalu ini seperti ada kontradiksi. Mereka mengatakan bahwa sulit mendapatkan aspal buton tidak ada di pasaran. Tapi karena kami mewadahi para produsen itu juga stoknya berlimpah dan tidak ada yang beli. Oke. Sehingga utilisasi pabrik aspal buton tahun 2021 itu hanya 5%. Oke. Nah, karena hanya 5%, makanya kalau dibilang bahwa sulit untuk didapat, sampai saat ini para produsen itu masih berproduksi made by order lah. Kalau ada order, baru kemudian mereka PO produksi. dulu ya, Iya. PO dulu. Artinya kalau utilisasinya selama ini 5% seharusnya minimal berapa? Kalau karena 5% kan bisa dibayangkan, berarti kalau 5% dalam 1 tahun produksi paling kerja berapa hari, berapa bulan kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa meningkatkan utilisasi sampai 70% saja,
pertama dari harga juga bisa lebih murah. Pasti kan, karena kan produksinya banyak kan. Iya. Dan yang kedua juga sebenarnya di Permen PUPR nomor 18 tahun 2018, di situ sudah ada amanat tentang buffer stock atau jaminan ketersediaan pasokan aspal buton. Pada prinsipnya para produsen itu siap untuk membangun hub-hub di setiap daerah untuk di situ ada stok aspal buton. Cuman karena sekarang masih belum ada permintaan yang valid, sehingga akhirnya para produsen menunggu. Oh gitu. Nah ini kalau tadi Bapak menyinggung mengenai harga. Kalau dibandingkan dengan aspal minyak, harga aspal buton itu lebih mahal atau cenderung di tengah-tengah atau lebih murah? Komponen terbesar dari harga aspal buton adalah transportasi. Kan dia dari Pulau Buton. Jadi bisa dibayangkan untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, yang kedua adalah karena utilisasinya sangat rendah sehingga fixed cost-nya itu menjadi sangat tinggi. Nah, kami sudah membuat studi, kalau sampai utilisasinya 70%, kami bisa jamin harga aspal buton itu pasti lebih murah dari aspal minyak. Khusus di Sulawesi saat ini saja, itu jauh lebih murah. Karena harga aspal minyak lagi gila-gilaan tingginya karena ada perang dan lain sebagainya. Nah, ini juga membuktikan bahwa harga aspal buton itu tidak terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak bumi. Nggak terpengaruh juga adanya perang di luar. Nggak kepengaruh. Ya kan, karena ini kita produk dalam negeri, kita pakai sendiri. Tidak tergantung ya jadinya ya? Tidak tergantung. Lalu ini sedikit menyinggung mengenai warga Buton di sana ya. Kira-kira manfaat yang mereka rasakan sebagai warga Buton sendiri apa ya Pak kira-kira? Itulah mirisnya, kita tuh baru 5%. Jadi sebenarnya sebagian besar warga Buton itu belum menikmati benefit dari aspal buton. Kami sudah membuat kajian ekonomi tentang aspal buton ya. Dari harga jual aspal buton sampai di market. Itu ternyata kalau kita breakdown mulai dari penambangan, di penambangan sudah ada cost, kemudian di transportasi pengiriman bahan baku sudah ada cost, di industri ada cost, dan di pengiriman barang jadi ada cost. Ternyata setelah kami rangkum, komponen yang terbesar dari harga aspal buton itu adalah buruh, upah. 25% itu upah. Kemudian 20% itu adalah transportasi kapal dan transportasi darat. Dengan kata lain, kalau terjadi peningkatan produksi dan permintaan aspal buton, maka yang pertama-tama menikmati benefit itu adalah tenaga kerja. Ini kan keren banget, gitu loh. Dan justru di komponen-komponen produsen itu nggak gede. Jadi dengan adanya afirmasi keberpihakan untuk produk dalam negeri, kami juga ingin menyampaikan bahwa kampanye tersebut bukan semata-mata mendukung para pengusaha, tapi ini mendukung tenaga kerja. Maka bisa dibangkitkan, bisa dibayangkan betapa banyaknya warga Buton juga yang akan terlibat mulai dari penambangan, transportasi, sampai produksi. Itu luar biasa. Dengan sendirinya akan banyak Dengan terlibat sendirinya ya Pak akan ya? banyak terlibat. Ini kayaknya kalau ngomong sama Pak Toto nih waktunya pengennya berlama-lama terus ya, banyak informasi menarik yang akan kita gali. Tapi kayaknya ini pertanyaan terakhir untuk Pak Toto nih. Selaku ketua dari Asosiasi Aspabi, kira-kira harapan Bapak apa mengenai aspal buton Indonesia kita ini? Pertama, jelas kami atas nama semua produsen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari stakeholder, dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kami juga untuk industrinya diayomi oleh Kementerian Perindustrian, ya, Dirjen IKFT. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kementerian Perindustrian. Dan juga untuk pertambangannya kami juga diayomi oleh Kementerian SDM. Dan jelas dalam hal pelaksanaan kami didukung oleh Kementerian PU, ya. Dan kami juga sangat banyak dibina dan digawangi juga oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Kami melihat begitu banyak dukungan yang luar biasa dengan satu tujuan sesuai dengan apa yang sedang dikampanyekan, bangga buatan Indonesia. Ya kami jelaslah ini bicara tentang mindset. Bicara tentang bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Kadang-kadang kami munculkan sebuah statement, bangga buatan Indonesia, malu pakai impor. Nah, jadi intinya adalah ya sudah harapan kami adalah semua pengguna aspal untuk bisa memahami bahwa dengan menggunakan aspal buton kita meningkatkan kemandirian bangsa.
Betul. Dan memang saat ini juga kami butuh, kalau boleh kami sampaikan juga, kalau ada peraturan presiden atau instruksi presiden atau peraturan pemerintah yang untuk mengawal pemakaian aspal beton di seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Luar biasa. Mudah-mudahan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Amin. Dan Amin. memang masyarakat Indonesia harus mulai tahu nih, dari yang awam seperti saya sudah harus ngerti mengenai aspal beton ini. Nah, sekarang kita beralih lagi kepada Bapak Dirjen yang, aduh kayaknya Bapak nih kayaknya sudah menunggu-nunggu nih. Beliau juga sudah menunggu pertanyaan dari saya. Baik pemirsa, untuk menjawab apa yang telah disampaikan dan didiskusikan bersama dengan Pak Toto tadi, hari ini kita juga menghadirkan Bapak Ignatius Warsito selaku PLT Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian. Jumpa lagi ya Pak, ya, tetap sehat. Melalui masa-masa pandemi saat ini, pelaku industri saat ini pelan-pelan sedang bergerak maju. Kira-kira langkah apa yang telah dilakukan atau yang akan direncanakan dilakukan ke depannya? Kalau kita melihat target di pemanfaatan atau penggunaan aspal itu, artinya pemerintah ingin terus mendorong daripada proyek-proyek pemerintah selain di BUMN. Apalagi tahun ini kan sesuai arahan Bapak Presiden, ada 1.000 triliun potensi pembelanjaan APBN yang perlu diserap. Nah, ini proyek-proyek pembangunan sangat besar, dan terutama di transportasi ini sangat memerlukan daripada bahan baku aspal beton ini. Jadi terkait dengan perkembangan industri aspal lokal di Indonesia di kemudian hari, kira-kira apa pesan Bapak yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan sebagai program substitusi impor agar para pelaku aspal beton bisa meningkatkan produksi dan investasinya, terutama kepada jenis aspal beton, sehingga dihasilkan aspal beton yang termasuk anggota ASPABI ini dengan kapasitas produksi yang masih minimal, yaitu 100.000 ton per tahun. Iya. Baiklah, sepertinya saya siap Pak mendukung Pak. Swasembada aspal secepat mungkin. Amin. Warga Indonesia, masyarakat Indonesia harus paham betul bahwa sudah saatnya Indonesia dengan salah satunya swasembada aspal ini bisa memperbaiki perekonomian nasional. Betul ya Pak ya? Dan akhir kata ini kita sudah sampai di ujung acara Pak. Terima kasih atas kehadiran Pak Toto, juga kehadiran Pak Warsito yang sudah menyempatkan hadir di studio kami di sela-sela kesibukannya. Dan akhir kata, saya Santi Ishanders beserta dengan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.